Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video tentang student only, hanya untuk pelajar. SD, SMP, SMA boleh menonton ini, yang tujuannya memberikan nasihat untuk kalian semua, siswa SD, SMP, SMA, untuk pelajar. Yang sekarang sedang saya cermati adalah banyaknya anak-anak yang gila atau mania game. Pagi main game, siang game, sore game, malam main game. Bahkan kadang begadang tengah malam main game. Terus terang saya sedih melihat ini semua. Saya yakin ini tidak hanya terjadi di wilayah saya atau di sekitar saya yang saya lihat. Saya yakin ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka bersama ini saya memberikan beberapa nasihat-nasihat untuk student only, pelajar-pelajar. Wahai siswa seluruh Indonesia, SD, SMP, SMA, kalian harus tahu kerugian kalian main game setiap hari, menghabiskan waktu di situ. Yang pertama, kesehatan mata. Mata kalian akan terganggu. Karena menatap layar komputer. Kalian tatap layar komputer kalau yang pakai komputer, atau menatap HP bagi yang pakai HP. Kalau terlalu lama kalian lihat, itu lama-lama mata kalian akan rusak, bisa kurang sehat. Kesehatan mata kalian jadi menurun, mulai mata lelah, atau mungkin mata jadi minus, bahkan sampai terjadi kerusakan saraf mata. Nah, ini yang paling parah, jadi kerusakan saraf mata. Kalau kalian gila-gilaan main game, akhirnya mata kalian rusak, maka kalian di masa depan telah menutup diri kalian untuk gagal jadi polisi, gagal jadi tentara, dan gagal di sekolah lain yang menuntut kesehatan mata. Kalian sudah menutup diri kalian untuk masa depan, karena mata kalian sudah rusak. Sebab masuk polisi, tentara, atau ke sekolah dinas lainnya, sepintar apapun kalian, sehebat apapun kalian, IQ kalian tinggi setinggi apapun, ketika mata kalian rusak, mereka menolak kalian untuk masuk itu, tentara atau polisi atau yang lain. Oke? Jadi yang pertama, kerusakan mata. Yang kedua, gangguan motorik. Apa itu gangguan motorik? Motorik itu gerak. Kalian hanya duduk saja, duduk berjam-jam, bahkan berhari-hari, Akibatnya kalian kurang gerak, Yang bergerak itu cuman paling jempol, atau jari-jari ini yang banyak gerak, Lama kelamaan kemampuan gerak kalian menurun, sehingga pertumbuhan kalian pun tidak maksimal. Pertumbuhan kalian sebagai anak-anak tidak maksimal, dan bahkan akan mengalami kemungkinan terjadinya obesitas. Apa itu obesitas? Gemuk yang berlebihan, berat badan yang berlebihan. Jadi tidak sehat. Kalau sudah terjadi obesitas, itu penyakit-penyakit lain akan mengikut. Kalau sudah terjadi obesitas, itu kerugiannya. Kerugian yang ketiga, nyeri sendi. Tahu sendi? Sendi-sendi yang ada di badan ini, Kalian tanpa sadar hanya melakukan satu gerakan dalam waktu yang lama. Misalnya nunduk berjam-jam begini terus dalam waktu yang lama, atau mungkin baring, atau membungkuk. Maka jika kalian duduk dalam posisi yang demikian terlalu lama, maka akan membuat terasa nyeri sendi, badan kalian akan kaku, dan itu juga kurang sehat. Yang keempat,
yaitu menurunkan tingkat konsentrasi. Ya. Berdasarkan penelitian ya, yang dilakukan oleh para ahli yang pernah saya baca, bahwa bermain game membuat anak mengalami gangguan konsentrasi. Padahal konsentrasi ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kita yang masih muda, yang masih menggapai masa depan, SD, SMP, SMA, itu butuh konsentrasi. Mengurusi pelajaran-pelajaran, tugas-tugas, supaya nanti ketika misalnya ingin kuliah, mampu menjebol perguruan tinggi yang terbaik, yang favorit. Nah, jadi dibutuhkan konsentrasi ini. Nah, ketika kalian terlalu sering main game, maka akan terjadi perubahan struktur sel-sel yang ada di otak itu. Struktur sel-sel yang ada di otak itu kalian akan terjadi perubahan, gangguan, dan itu tidak baik. Nah, akibatnya kalian akan menjadi mudah lupa dan gagal fokus. Nah, jadi ingat, karena adanya paparan radiasi dari perangkat elektronik itu, apakah itu HP ataupun komputer atau laptop, walaupun kebanyakan mungkin HP. Jadi punya radiasi ke otak. Nah, jadi ini akan melemahkan kerja otak kalian tanpa kalian sadari. Ini memang bukannya sejam langsung ada efek, tidak, karena dia berulang-ulang dalam waktu yang panjang. Kemudian dampak berikutnya lagi, kalian kurang sosialisasi. Ya. Kalian kurang interaksi dengan lingkungan, kurang kenal dengan lingkungan, kalian hanya kenal dengan ya kotak kecil ini, taktik, cuma itu yang kalian kenal. Apa yang terjadi di luar segala macam, kalian kurang kenal, kurang tahu, kurang peduli. Nah, itu kerugiannya. Yang dulu kami kalau bermain sebelum ada HP ini, ya kami bermain dengan teman-teman. Kami banyak kenal teman, lebih tahu dalam bersosialisasi, ya. Dan kalau ini terus-menerus kalian lakukan, maka main game ini terus kalian lakukan, maka kalian akan kurang pandai bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan ini bahaya. Ya. Masalah berikutnya lagi, dari main game yang cuman duduk diam itu, kalian akan mengalami gangguan masalah komunikasi. Ya, karena kalian jarang berbicara, jarang berkomunikasi. Ya. Kalian sulit untuk berkomunikasi dengan siapapun. Akan mengalami perlambatan. Ya, mungkin sekedar ngomong aja bisa, tetapi dalam kualitas yang baik itu kalian kurang. Kenapa? Sibuk hanya diam. Yang terlatih itu cuma jari, ya. Sementara otak dan mulut untuk berbicara itu kurang. Akibatnya kalian adalah menjadi orang yang kurang memberi respon terhadap omongan orang lain. Ingat, kalian kurang merespon omongan orang lain. Dan kalian tidak pandai membaca ekspresi lawan bicara. Ya. Jadi untuk itu kuranglah main game. Berikutnya lagi, kerugiannya adalah membuat anak-anak yang main game itu lebih agresif. Karena apa? Dalam main game itu mengandung unsur kekerasan, seperti peperangan, pertarungan, dan lain sebagainya. Ya. Itu istilah kata itu nembak yang tak mati-mati. Nembak tapi muncul terus. Nah, jadi kalian memiliki emosi yang lebih agresif. Ya, emosi yang tidak stabil. Dan ini bahaya nih. Dan itu penyakitnya nggak bisa pakai obat itu. Kasih pel, sembuh. Enggak. Tidak bisa sembuh semudah itu. Ya. Jadi sebaiknya sadarlah,
wahai siswa SD, SMP, SMA seluruh Indonesia. Kurangilah main game. Ya. Kalau sudah lebih dari 2 jam sehari, itu kalian sudah masuk ke kelompok yang berbahaya. Untuk diri kalian sendiri. Untuk masa depan kalian. Bagaimana kalian akan membahagiakan orang tua kalian ketika kalian sendiri mengalami gangguan konsentrasi, otak mulai terganggu karena pancaran radiasinya itu. Jadi untuk itu segeralah kurangi. Ya kalaupun saya menyarankan, kalaupun tidak bisa main game berhenti total, paling lama 2 jam. Jangan lebih. Kalau lebih, kalian perlahan-lahan merusak diri kalian. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Usikum wa asin bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.